Taala berkata nahmadu wa nusalli wa nusalli ala rasulil karim. Bila kita sedang mendengarkan beberapa hadis dan firman Allah mengenai iman yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Kau kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Al-Imran. Diulangi, katakanlah, wahai Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki juga. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang kepada malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Terlanjut kepada bab sholat. Ya Rabb, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb kami, perkenankan doaku. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan orang-orang yang memelihara sholat mereka, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kita lanjut ke bab berikutnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Fadl bin Hasan Ad-Damri rahmatullah alaih, bahwa Ummul Hakam atau Duba'ah, dua putri Zubair bin Abdul Muttalib rahimahumullah radhiyallahu anhuma, telah menceritakan kepadanya dari salah seorang di antara keduanya. Katanya, telah dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa tawanan. Lalu aku, saudara perempuanku dan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau dan mengadukan kesulitan-kesulitan yang kami alami. Dan kami meminta kepada beliau Rasulullah agar diberikan beberapa orang tawanan untuk membantu pekerjaan kami sebagai hamba saya kami. Rasulullah SAW bersabda, kalian telah didahului oleh anak-anak yatim ahli Badar. Akan tetapi aku akan menunjukkan pada kalian sesuatu yang lebih baik daripada hamba sahaya. Yaitu, hendaklah setiap selesai sholat kalian membaca takbir Allahu Akbar 33 kali, tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan membaca satu kali la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya,
baginya lah segala kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kita lanjut. Nah, ayat berikutnya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu bagikan tambang emas dan perak. Sudah. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi ke masjid dengan tiada maksud lain kecuali untuk mempelajari sesuatu amal kebaikan dan untuk mengajarkannya pada orang lain, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan haji yang sempurna atau mabrur. Diulangi, barang siapa pergi ke masjid dengan tiada maksud lain kecuali untuk mempelajari suatu amal kebaikan atau untuk mengajarkannya pada orang lain, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan haji yang sempurna, haji mabrur. Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka dengan kesusahan. Barang siapa yang bersabar menghadapi ujian itu, maka baginya pahala kesabaran. Dan barang siapa menghadapinya dengan kegelisahan tidak sabar, maka baginya kegelisahan. Saya ulangi, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah menguji mereka dengan kesusahan. Barang siapa yang bersabar menghadapi ujian itu, maka baginya pahala kesabaran. Dan barang siapa menghadapinya dengan kegelisahan, tidak sabar, maka baginya kegelisahan. Diriwayatkan dari Abu Kabsyah Al-Anwari radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang aku bersumpah atasnya, dan aku akan menyampaikannya kepada kalian sebuah hadis, maka camkanlah. Beliau bersabda, 3 perkara itu adalah, yang pertama, tidak akan habis harta seseorang karena sedekah. Yang kedua, tiadalah seseorang yang dizalimi orang lain dengan suatu kezaliman, lalu ia bersabar atasnya, kecuali pastilah Allah menambah kemuliaannya. Yang ketiga, tiadalah seorang yang membuka pintu pengemis meminta-minta, kecuali pastilah Allah membukakan padanya pintu kefakiran. Atau dengan redaksi yang serupa, Rasulullah SAW bersabda, dan aku akan menyampaikan pada kalian sebuah hadis lagi, maka camkanlah. Beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini hanya diperuntukkan bagi 4 macam manusia. Yang pertama, orang yang dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah, maka karena ilmunya ia merasa takut kepada Allah berkenaan dengan hartanya, dan dengan hartanya itu ia menguatkan hubungan silaturahmi. Ia juga mengetahui bahwa Allah mempunyai hak atas hartanya itu, maka ia membelanjakan hartanya di jalan Allah. Orang pertama inilah yang derajatnya paling tinggi. Yang kedua adalah orang yang dikaruniai ilmu oleh Allah tetapi tidak dikaruniai harta kekayaan. Dia ini dikaruniai ilmu oleh Allah tetapi tidak dikaruniai harta kekayaan. Dia ini orang yang benar dalam niatnya. Ia berkata, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan mempergunakannya seperti si fulan, orang yang pertama. Maka dengan niatnya yang benar ini, ia memperoleh pahala yang sama dengan orang yang pertama tadi. Orang yang ketiga adalah orang yang diberi harta oleh Allah tetapi tidak diberi ilmu. Maka ia mempergunakan hartanya dengan sembrono dan kejahilan. Ia tidak merasa takut kepada Allah mengenai harta amanah Allah itu. Ia tidak menggunakan hartanya untuk menguatkan hubungan silaturahmi, dan ia tidak mengetahui bahwa Allah mempunyai hak atas hartanya itu, sehingga ia tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah. Orang ketiga ini derajatnya paling rendah. Yang keempat, orang yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu oleh Allah.
Dia mengatakan, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan mempergunakannya seperti si fulan orang ketiga. Maka disebabkan niatnya yang buruk ini, dia menanggung dosa yang sama dengan orang yang ketiga tadi. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis Hasan, bab perumpamaan dunia itu seperti 4 macam manusia. Hadis yang terakhir diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ia sudah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak masa jahiliyah. Ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Hai Abdul Qasim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau telah diasingkan dari majelis kaummu dan mereka menuduhmu telah menghina nenek moyang mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah Rasul Allah. Aku mengajak engkau kepada agama Allah." Setelah beliau selesai menyampaikan ucapannya, dakwahnya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun memeluk Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan Abu Bakar, dan tiada seorang pun di antara kedua bukit Mekah yang lebih berbahagia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan masuk Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari sana Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi kepada Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhum untuk mengajak mereka kepada Islam. Maka mereka pun semuanya memeluk Islam. Esok harinya Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Utsman bin Mas'ud, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdul Asyad, dan Arkam bin Abil Arkam. Lalu membawa mereka semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun masuk Islam. Al-Bidayah wan Nihayah bab 3. Alhamdulillah. Demikian beberapa buah hadis dan firman Allah. Semoga apa yang kita dengar itu bisa kita kesankan dalam hati kita dan bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita lain. Kita tutup dengan doa kifar majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.